Seorang Abimana Arya Satya nggak pakai stand double. Kalau gue jadi stunt, pasti gue lebih ke stunt fighter. Yang fight, terima pukulan, dibanting. Lu belajar combat sport dari kapan, Bang? Dari kecil kan dulu gue atlet tarung silat. Terus pernah belajar tinju dari beberapa orang juga. Ih, berarti lu bisa shadow box dong. Asik. Keren ya, bikin film tinju yuk. Wah yuk. Beneran. Abimana, 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 di mana? Gak tau kenapa gue udah tahu bakal kesini. Gue udah tahu bakal kesini. Tahu gue bakal kesini. Ini Emotyasia. Welcome, 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 welcome. Semuanya Abimana Arya Satya, Abimana. Bisa dilihat, hampir nggak bisa dibedain. Apanya? Yang satu kemejanya bolong, yang satu enggak aja. Bang jujur, gue bener-bener merasa ini, gue nggak nyangka banget tau bisa podcast sama lu, Bang. Gue sih nyangka sih. Iya ya, bener. Karena podcast gue menarik terus kan. Sekarang kemarin juga ada Dokter Tirta kan. Maksudnya mulai iya. berkembang terus kan, luar biasa. Iya, dulu gue episode pertama itu sama Ungke, lo tau Ungke gak? Ungke mana nih? Ada, dia dulu pemulung terus jadi petinju. Oh, Tahu lu? Tahu kira-kira tahu. Dia ada lagunya loh. Apa gimana? Damai Ungke. Ungker. Oh. Ungker iya. Bercandanya Gen Z sekali ya. Iya emang. Emang Gen Z gue 99 zilenial. Gila. Tapi gue gue tuh dari dulu ngefans banget, Bang, sama lu, Bang. Sama saya juga. Kedua kita punya banyak kesamaan. Apa itu? Yang pertama, lu ganteng. Kalau lumayan ganteng. Yang kedua, lu karismatik. Gua Kristen karismatik. Iya. Yang ketiga, jago acting. Lebih jago. Itu nanti kita buktikan ya. Tapi jujur, untuk seorang pria yang sekul, seganteng dan sedingin lu, Bang. Lu pernah ngerasa diri lu ganteng gak? Enggak. Damn, ini baru real ganteng. Yang selalu menumbuhkan kepercayaan gue itu malah bini gue. Ya itu balik lagi tadi hubungan ibu dan anak. Kalau ibu gak pernah bilang anaknya ganteng, gak pernah menghargai anaknya, gak pernah bilang you're doing great, you're handsome, you're smart. Lu tumbuh gede, gak ada kepercayaan diri pasti. Orang tua tuh penting banget. Ibu lu pernah bilang lu ganteng gak? Jujur banget ya, ganteng gak pernah gue. Pinter. Karena adek gue lebih ganteng. Pinter, dia ngakuin terakhir-terakhir lah. Oh iya. Iya. Kalau gue, karena anak sulung mungkin ya, emak gue tuh, terus gue tuh bawaannya memang sombong dari kecil. Jadi emak gue tuh adalah gate pertama yang bikin gue menginjak tanah. Jangan-jangan itu permintaan untuk diakui, sombong itu. Oh. Sadar gak sih lu? Bisa Lu jadi. berusaha nunjukin sama ibu lu, gue bisa nih, sombong itu. Sebetulnya permintaan untuk diakui. Gitu ya? Mungkin. Sejadi tuh. Ya itu kan yang tahu lu. Bisa jadi tuh. Coba lu pikirin aja. Pikir. Gak usah belaga lah. Gak belaga bodoh. Enggak belaga bodoh, apa sih? Kalau nggak lu nggak bisa nyari duit buat bikin itu, terus bikin Ini yang Beyond bikin bukan Combat. gua. Bukan. Bion bener gue yang bikin. Iya. Iya, gue kagak bego emang. Tapi namanya mikir, masa orang mikir harus kayak di film gitu. Boleh tuh video. Iya. Telos, series sendiri. Perjalanan kayak One Punch Man. Telos gitu. Coba menurut lu karakter yang cocok buat gue gimana? Itu tadi udah disebut. Oh iya. One Punch Man. Selain itu? Itu semuanya harus berhubungan sama traveling sih, adventure gitu. Adventure. Karena mencari jati diri gitu kesannya. jejak si gundul. Iya, jangan. Pokoknya gue tahu. Jangan. Ujung-ujungnya kerabu. Enggak. Saya tamat. Gue gondrong. Gak mungkin disebut. Kagak. Yang kedua, adventure. Apa ya? Tapi Dragon Ball yang baru kalau dibikin lu juga bisa gabung. Jadi apa? Jadi yang apa temennya Goku siapa? Krilin lah. Iya. Botak sama ada jerawatnya 6 ya. Iya. Iya. Tapi lu nonton Dragon Ball, Bang? Tahu lah, Dragon Ball famous banget lah. Iya, nonton. Karakter favorit? Ya Goku lah, semua orang suka Goku. Apalagi yang kecil ya, Goku yang kecil. Gohan. Iya. Oh, Goku kecil pas masih ada ekornya ya? Iya.
Dia pas kecil ekornya di belakang. Iya. Pas udah gede ekornya di depan. Iya emang iya. Iya. Tahu dari mana? Ngerti gua, tahu. Arah pembicaraan gua tahu. Iya. Masa sih? Iya. Pernah lihat? Enggak. Iya ekor Goku. Gua tuh punya kesamaan banyak. Tadi kan ada 3. Ganteng. Lumayan ganteng. Karismatik. Jago acting. Yang ketiga kita dulu sama-sama pernah punya UMKM sendiri. Anjay. Iya. Lu pernah jualan burger. Iya. Bedanya gue dulu pernah jualan McDonald. Produk orang dong. Bukan. Ada McDonald. Lu tau gak? Enggak. Depannya gak ada, belakangnya gak ada D-nya. McDonald. Oh, gua ngerti. Lu Minuman itu. Minuman keras. Miras. Iya. Saya gue jamin nih. Lu yang mulai dulu. Iya. Dulu gue pernah jualan buat ini jajan. Iya. Katanya lu juga pernah jadi editor film bang? Pernah kerja jadi kru, pernah ngedit, pernah Gila, kerja sama banget lah sama gue. Iya. Ya, tapi ya masih bodoh juga waktu itu belajar sama ya asisten editor sih waktu itu belajar sama editor utamanya. Waktu itu kerja di dulu tuh zamannya ini era film horor tuh bukan sekarang aja, dulu sempet ada era film horor yang bikin tuh paling banyak dulu yang produksi itu namanya Nayato. Film horor. Iya, film horor dulu. Oh gitu. Itu yang horor. Jadi apa? Horor. Istri gue jadi pemainnya, jadi aktor, gue editornya, asisten editor. Perannya? Silakan tanya sama istri saya, dia kan yang acting. Oh. Apa maksud lupa itu tahun 2005, 2004. Ih 2005 gue baru masuk. Itu masih mimpi-mimpi bahwa itu tuh setelah era-era jadi mimpi-mimpi bahwa Indonesia harus punya film nih gitu. Ih tapi gimana sih? Kan gue juga punya manajer ya. Iya. Itu manajer gue juga istri gue bang. Itu ininya gimana lu? Karena dulu gue pas lagi zamannya tahu Satin adalah anak lu. Terus gue jadi lihat Kak Inong sama Bang Abi. Gue jadi gila ternyata bisa ya sampai nikah ya punya manajer. Gak tau ya nikah duluan ya? Nikah dulu. Iya karena dulu pas lagi berantemnya awal-awal gue jadi manajer. Dia jadi manajer gue. Benar, ya pilihannya. Boleh gak? Sebetulnya boleh. Pilih apa dulu masuk manajemen, tapi gue merasa kok nggak ngertiin gue ya gitu. Manajemen ya kadang-kadang lu kan punya visi sendiri ya. Dan gue agak seenak-enaknya sih, nggak mau ini ya, gue mau cobain itu, sesuatu yang menurut orang kemungkinan berhasilnya tuh kecil gitu. Gue mau coba itu gitu. Sebagai semakin dibilang nggak bisa, gue pengen cobain gitu. Kalau manajemen nggak bisa, maunya yang aman. iya, dan mereka butuh income kan. Bener sih. Jadi saya ngomong sama istri saya, udah kita sendiri aja. Kita pilih-pilih sesuatu yang aneh-aneh gitu. Karena dulu gue misal berantem di kerjaan. Terus pas lagi udah gak kerja, ngelihat muka dia jadi empet. Karena sama juga. Sampai sekarang. Enggak lah. Bukan itu, dulu inget gak yang berantem terus harus syuting bareng, acting satu frame. Itu gimana caranya? Gak ngeliat mata satu sama lain. Enggak, kamu gak lihat mata aku lihat jidatku. Tapi kan aku lihat mata kamu. Oh, itu aku lagi lihat Hodam di belakang kamu tuh. Hodam. Iya. Itu dia, makanya kamu syuting bareng lagi. Gak usah lah, gak usah syuting bareng. Kalau ini kan, ya kita kan kerjanya beda ya, dia memanage, gua kan syuting. Tapi kan kerja bareng. Pacarannya gimana? Nggak, Apa kerjanya pacaran juga? Udah puluhan tahun bareng ya, gue percaya keputusan dia aja gitu. Selalu diskusi sih kita pasti. Diskusi dan saya selalu kalah. Mengapa harus aku yang mengalah? Pernahkah kau berpikir? Enggak. Kalau udah punya anak tuh susah. Pasti vote-nya kalah lu. Gitu ya? Sebagai laki-laki vote-nya kalah. Gimana anak-anak, bener ibu? Oh ya udah saya. Oh gitu, tapi voting di keluarga. Voting. Keren ya, kayak Peaky Blinder ya. Bikin PH sekarang berarti ya Bang Enggak Abi sih, ya? sebetulnya bukan mimpi, gue ya hidup gue di film ya, gue 20 tahun lebih. Jadi ya gue pengen bikin film yang nyeritain sesuatu yang gue kenal gitu. Jadi gue tuh hubungan gue sama ibu gue. Oke. Gue pengen ceritain lewat sebuah film dengan caranya saya gitu, bukan caranya orang lain gitu. Jadi kemarin kita berjalan lah nyari investasi gue sama bini gue. Gue nulis pada pandemi ya,
2 tahun ya, 2 tahun nulis skrip, cari investasi, habis dari investasi sempat kekumpul 40%-an, ada PH dari Singapura, ada ini cabut lagi, ya udah bikin film pendek kemarin kita in competition di Jepang, tapi kita masih belum beruntung, masih kalah sama Finland, gitu. Jadi masih usaha lagi sekarang, pengen nyoba lagi. Ya buat film saya sih, buat ibu saya juga, bukan buat saya doang. Yang paling dicari dari proses pembuatan film sama Bang Abi? Paling dicari dalam proses maksudnya lebih spesifik paling dicari itu. Misal kalau kayak aku nih setiap bikin event combat sport tuh ada satu rasa yang gak pernah bisa digantiin. Karena kan setiap event itu dengan atlet yang berbeda, challenge-nya berbeda-beda. Jadi rasa fulfillment ketika bisa menyelesaikan. Karena kan gak sesimpel apa yang terjadi pas hari H kan. Semua persiapannya, paperwork-nya, terus bagaimana caranya kita itu menyatukan banyak pihak. Itu tuh ada rasa tersendiri gitu. Yang jelasinnya juga susah ya. Kepuasan. Iya, kepuasan. Saya sih cuma pengen cerita sih. Tugas gue sebagai filmmaker kan telling story. Nah, gue coba pengen ceritain itu. Siapa tahu cerita gue bisa inspire orang atau berimpact ke kehidupan mereka. Itu doang sih. Wah. Pinter dia ngarahinnya. Tinggal driven sama tapi ini nyambung sih. Iya kan? Iya. Dan Impact itu juga. legacy. Ini legacy gue jelasin sekalian nih. Kalau driven mungkin kita cari ya dulu ya. Kalau legacy itu sebetulnya di umur gue sekarang, apapun yang gue lakuin itu gue pengen ninggalin legacy buat generasi selanjutnya, khususnya buat anak-anak gue. Jadinya gue yakin mereka bisa lebih baik ya. Jangan mengulangi kesalahan yang gue lakuin. Pelajari dari hal-hal baik aja gitu. Kedepannya bisa jadi lebih baik. Jadi film Indonesia bisa lebih baik lagi kedepannya. Legacy, tinggal driven ya. Tapi ini satu kalimat yang satu, impact driven legacy. Jadi legacy yang mau aku tinggal, semua apapun yang aku lakukan itu adalah semua impact driven. Jadi memang benar-benar harus impact nomor satu gitu. Iya. Ada impactnya ke kehidupan manusia. Ya orang lain, iya. Itu dah. Tapi percaya gak tema dunia sekarang bikin film itu? Iya. Impact kemarin boleh dikasih tahu harus ada impact ya ke penonton, ke masyarakat, apapun itu ya. Damn. Sebenarnya saya adalah elit global film. Wah, mungkin jauh banget ke konspirasi teori. Aduh. Tapi Bang Abi suka baca buku ya? Baca. Apa buku paling mantap? Yang terakhir-terakhir ini kan karena film gue soal masalah psikologi, ya gue belajar soal psikologi banyak gitu. Buku apa? Tentang psikologi? Yang lain katanya kan stoikism ya. Oh, stoikism. Jadi baca itu, terus udah gitu baca juga pengetahuan soal psikologi ya banyak lah gitu. Yang karena karakter di cerita film gue memang tidak bisa menghandle emotion dia gitu. Meledak-ledak? Ya, enggak justru. Feeling no emotion. Feeling no emotion? Ya. Itu gimana caranya? Ya karena pertama kali ngajarin kita emotion kan love apa gitu, perasaan, happy, bahagia sebetulnya ibu. Kalau hubungan lu sama ibu nggak Oke. Iya, itu akan susah gitu karena dan kebetulan karakter utama gue juga Chinese peranakan. Kan gue juga ada keturunan Chinese ya. Gitu. Jadi Tuh sama lagi. Nah, jangan gue. kalau lu mah kelihatan banget. Iya. Dari apanya ya? Kayaknya biasa Nggak aja. Enggak kan? Enggak. Orang enggak di Cina-Cinanya. Orang kayak orang Padang kok. Oh, iya. Benar. Masa? Enggak. Ya jadi sih apa kan mungkin sekarang udah enggak ya, di era-era gue keluarga Chinese itu tidak pernah diajarkan untuk membicarakan emotion mereka. Iya. Gak boleh tanya mungkin om lu atau kakak lu gitu. Kalau sedih itu kenapa sih sedih gitu. Buat apa sedih? Kita gak punya waktu untuk sedih gitu. Di era-era itu kan itu. Tapi relate sih. Iya, kira-kira kayak gitu lah. Gak kayak zaman sekarang gitu ya. Sekarang harus belajar ceritakan. Bener. Gue gak mau kejebur jurang, lu suka bahaya. Enggak, gue kan dari kecil Cina Kristen. Gue udah Cina Kristen. Ini bukan masalah ras ya, cara lu memandang yang lu belaga gak tahu. Oh gitu ya. Apa sih? Emang gak tahu kali, Bang, sumpah. Lu jangan pakai ilmunya podcast yang sebelah sana ke sini ya. Gua gak mau sebut ya.
Gak jauh-jauh. Kesannya kayaknya oh begitu. Terus mengarahkan kesannya. Aduh udah jangan main. Pokoknya gue podcast gak ada ilmu. Jadi orang taunya gue polos. Enggak, tapi jadi lupa tadi bahas apa ya, ngomongin apa ya? Lu gak tahu tadi lu mau bawa ke konspirasi teori. Konspirasi teori aja kali ya? Boleh. Coba jelaskan konspirasi teori yang ini. Ya. Pada Hari Minggu terus turun ayah ke kota. Ada satu wanita muda. Tanggal 2020 bulan 6 tanggal 9. Itu lu lagi nulis film kayaknya. Hah? Ada seorang Dia wanita. bilang, "Kak, katanya kita mirip." Coba menurut lu mirip gak ini? Coba jelaskan konspirasi teori yang ini. Ya kalau begitu sih mirip. Mirip. Tapi ini dulu Coba gimana bukanya? Gitu. Ini dulu saatin zaman kita masih tiktokeran. Dia komen, "Kak, katanya kita mirip." Gitu. Terus gue bikin aja begitu. Mirip ya? Karena dia kan kemarin habis tes DNA genetik ya. Dia Chinese-nya lebih besar daripada gua. Tes DNA di mana? Banyak sekarang di Singapura ada. Coba Pingkan, silakan dijelaskan. Saya masa jualan produk orang melulu di sini? Ya nggak apa-apa kali, bos. Hah? Kalau dibilang kayak jualan jadi kayak jualan. Iya tapi circle DNA. Nggak, lagian kan namanya DNA. Kalau emang beneran orang Cina memang suka jualan. Circle DNA nanti juga. Maksud gua. Ya dijelasin mas tetap separuh sih bang. Harus kan lihat kita biar app-nya, tercerahkan. dia ada app-nya. Oh, jadi ada app-nya. kalau di tes DNA ada ancestor history, ada latar belakang penyakit yang kemungkinan diturunkan dari itu. Oh tapi itu dari darah bukan orang pinter ya? Dari orang pintar. dari air liur. Ntar lu kirim ke sana. Orang pintar tuh gimana? Ya gue dulu pertama kalinya gue podcast sama Tretan Muslim. Yang punya bebek tuh. Ya tahu lah. Pokoknya gue bingung nih, gue podcast sama dia. Ada satu orangnya, ada satu timnya dia gitu, PA-nya. Ngeliatin gue mulu, tapi ngeliatin gue di atas kepala. Oh. Iya gitu, kan aneh ya? Iya terus? Bukan ngeliat ke muka. Terus gue pikir, gue selesai podcast, gue tanya deh, selesai podcast, "Bang izin banget. Lu dari tadi ngapain lihat atas kepala gue ya?" gitu. Terus bilang, "Ada sosok yang besar," dia bilang. Beneran gue, Iya, ada sosok yang besar. Lu tau gak kenapa gue udah nungguin lu dari depan? Dia nungguin lu? Iya, jadi gue biasanya kalau pergi gitu, pas nyampe baru ngabarin. Iya. Karena gue udah bisa ngerasain aura lu katanya. Bah, aura kata gue nih. Kemana nih orang ngobrolnya kan? Abis itu dia ngomong. Jadi sosok yang besar itu lu kalau ditarik, lu tuh dulu di Cina daratan, itu lu adalah, jadi katanya reinkarnasi gitu ya. Lu adalah bagian dari raja-raja katanya gitu. Okay. Orang besar, lu orang naga bukan? Enggak. Ya enggak Naga mungkin. 2000. Enggak mungkin. Enggak mungkin raja lu. Enggak mungkin ya? Enggak mungkin. Gue kelinci Udah, tanah. Enggak mungkin. Ya udah, gue enggak percaya. Gue lebih percaya Abimana Arya Satya. Terus udah gitu, dia Tapi kan itu rule jadi orang Cina. Sio naga doang gak bisa jadi raja kan? Nggak tahu. Iya, itu sionya raja-raja itu. Gue Cina durian sawit kagak tahu. Iya. Terus dia bilang, tapi meleset setahun sebelum tuh, abis gue naga, abis kelinci. Iya. Ya tetap aja bukan naga. Iya. Ya gue juga percaya. Lu keturunan Naca. Wih katanya. Dewa perang. Naca tuh dewa perang kan? Dewa bocil. Iya, tapi dewa perang dia. Coba di browsing. Ada browsing gambarnya dia lagi kencing. Bandel kan, Iya, ya. iya Naca. Iya katanya gue Naca. Pertama gue gak percaya, terus tiba-tiba. Iya terus ada sosok yang selalu melindungi lu. Terus dibisikin katanya. Siana. Nama mak gue Susiana. Bisa mungkin aja lu. Siana, Susiana. Iya, katanya kalau dibisikin yang kedengeran terakhirnya doang, katanya begitu. Itu pertama kali gue punya pengalaman paranormal. Itu namanya budak. Lah orang kan kagak ada yang bisikin. Gitu katanya. Tapi lu percaya gitu-gitu, Sio percaya? Enggak, kalau itu Feng kan Shui? susah nih, bahaya nih ngomong di sini nih. Hah, apa kayak bahaya? Kan itu DNA bahaya. bagian dari kultur ya.
Lalu tahu sekarang apa media sosial tuh bahaya banget. Kita ngomong gini aja salah, semuanya salah. Gua diem aja salah. Nah itu dia. Iya. Mending ngomong. Iya. Salah dan tersampaikan. Iya. Gua diem dipelintir-pelintir. Bingung juga. Mau ngomong apa nggak mau ngomong? Iya, itu kan kultur ya. Iya. Ya mau percaya silakan. Kan kultur negara itu konsep sosial ya. Iya. Bukan kata saya. Silakan dibaca bukunya, Oh, iya, silakan iya, di browsing atau yang males silakan tanya ChatGPT sekarang. Iya. Tapi lu sering ngegepin ini nggak saatin lagi TikTokan? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak pernah ada yang enggak pernah ya. Masa sih? Oh, dia pernah maksa gue ngiringin dia nyanyi di TikTok. Ih. Tapi ada nggak sih resep-resep bisa membentuk anak yang multi talent? Karena gue lagi baru mau bikin anak. Nah, cek DNA tadi ada tuh, ada talent-talentnya. Gue Masa? juga ada. Aduh kalau ada handphonenya dikasih lihat. Tapi nggak ada. Jadi kita nggak lihat. Bisa lihat. Iya. It's okay. I believe you. Talent nurun juga. Ya mungkin, tapi kan belum tentu langsung lu terus ke anak, lu bisa jadi dari kakeknya dia, dari apa dia baru turun ke anak. Kan nggak ada yang tahu itu. Jadi dari kecebong itu talent itu dibawa. Iya. Dari ribuan dan jutaan Nah, itu tuh ada banyak yang bisa sih. main gitar. Dan bukan gua. Dari ribuan itu. Kan maksudnya juga lagi dibicarakan ini ya, psikologi itu agak susah sih, maksudnya ada beberapa orang nganggapnya juga sudah saya sih, sebetulnya enggak kan, karena manusia berubah terus kan, budaya dan Evolusi. semuanya. Iya, terus berubah. Secara psikologis juga katanya secara genetis itu bisa, penyakit mental bisa menurun. Penyakit mental. Ya ini masih di debatable ya, beberapa jurnal menganggap iya. Lu baca jurnal ya berarti juga. Damn, you cool man. You cool. Ya harus You baca cool. lah. And you damn right handsome. Karena kerjaan aktor tuh harus tahu lagi. Kalau gak tahu ya, aduh gue takut juga salah ngomong ini, bahaya nih bicara. Enggak bahaya. Udah tenang. Pokoknya Bang, tenang. Kalau ini adalah podcast yang paling minim dipelintir dan di cancel. Karena udah jebur jurang, gak ada Enggak, positif lagi. enggak. Beneran karena hostnya jago gitu nyapu-nyapu gitu. Enggak, tapi aman. Tadi Pokoknya aja kalau lu gue salah yang kita potong. tadi aja lu gue yang nyelamatin. Ya maksudnya ya aktor tuh harus belajar terus, cari tahu, terus apa banyak, ya tergantung karakternya sih. Knowledge-nya harus nambah terus ya, kalau nggak ngerti ya belajar gitu. Tapi emang banyak aktor yang Nah ini yang bisa. Nah, gue ngecek yang mana yang nggak mau dibahas. Ini ngadu domba. Tapi berarti seorang Abimana Aryasati adalah orang yang selalu upgrade dirinya untuk peran-perannya demi kecintaannya di dunia film. Keren kan? Iya, Keren iya, kan? iya, iya. Kadang-kadang saya suka buang-buang kata-kata bagus, kadang-kadang saya buang kata-kata bagus untuk apa sih? Udah ya. Lo hobinya apa ya Bang ya? Kalau orang cool tuh hobinya apa sih? Gue tuh pemalu banget, lu jangan begitu mulu, gue cabut deh. Nah itu balik lagi tadi ke orang tua, karena tidak terbiasa dipuji dari kecil. Gue kalau dipuji, gue nggak nyaman. Aneh ya? Enggak sih, biasa aja. Itu kan secara psikologi itu mungkin banyak orang yang bilang itu sudah psikologi, tapi jurnal-jurnal udah banyak yang bilang bahwa Nah, itu kata-kata gue. Iya kan? Jadi menurut Sigmund Freud, Yo! Menurut Sigmund Freud. ya gak usah. I am a happy list. Gak usah. Udah gak usah udah. Ayolah. Enggak, lu Ini bukan podcast untuk bicara itu kita. Iya, emang apa sih impact driven driven legacy? legacy. Nah, gak ada psikologi. Kata-kata lu akan memberikan impact bagi orang-orang yang nonton. Itu dia. Sebelum film lu keluar lu udah memberikan impact di sini. Ya udah jangan gitu lah. Enggak, lu tuh enggak suka kelihatan pinter berarti. Kagak nanti counter-counteran. Tapi yang kotor-kotor. Bang, orang nggak boleh kasih ilmu. Tenang. Udah bang. Rusak nih challenge. Nah, orang tuh sebenarnya kenapa nggak mau melintir-melintir karena pada takut sama gua. Lu lihat lah, tangan gua 2, gimana 4? Iya. Goro lu main Mortal Kombat gak? Main. Kayaknya Mortal Kombat. Sigmund Freud.
Iya. Hobi. Hobi. Enggak, Sigmund Freud aja udah. Apa ya? Gila makin tua. Iya dulu kan mancing, sekarang sih. Mancing? Dulu. Maksudnya ke laut deh. Sebetulnya bukan mancingnya sih, maksudnya nggak sedikit manusia sih. Kalau di tengah laut kan, ya lu sama laut sama tukang kapal udah just duduk aja nggak ada yang ganggu lu. Waktu juga ya seperti nggak berjalan gitu udah. Damn. Jadi apakah seorang Abimana Arya Satya percaya mental illness? Ya percaya. Percaya ya? Kalau yang menyadari dan pernah, maksudnya merasa menyadari dan pernah mengalami ya tahu. Oh iya ada. Maksudnya waktu pandemi juga orang yang mengalami mental illness kayaknya terlalu berat ya. Maksudnya kata-katanya. Mental. Gangguan mental gitu. Saya takut memilih kata-kata. Ya maksudnya. Enggak, pokoknya ya, aman. Tenang. Ya. Kurang meyakinkan nyapunya ya saya. Bisa kok. Ya banyak kok setelah pandemi kan kita cobaannya banyak ya. Bukan cuma ekonomi. Tapi lu dikurung lama dalam satu tempat gitu pasti ada. Habis pandemi juga manusia-manusia mulai berubah tuh. Tingkat perceraian meningkat loh. Wah, karena? Ya ditanya sama yang bercerai lah. Nggak tahu. Siapa tahu pas pandemi dua orang ini disatuin akhirnya keluar semua kan problemnya. Mereka yang selama ini nggak punya waktu untuk dibicarakan. Tapi pernikahan juga meningkat loh. Iya. Di KUA. Maksudnya bercerai terus menikah lagi gitu. Itu lo yang ngomong ya. Ya bisa gitu. Iya, saya ngomong guys. Pokoknya tenang aja guys ya. Nah, coba kita lihat dulu datanya lah. Cari data lah. Oh, cari data ya? Ini asumsi loh. Kita asumsi, udah ngomong, ini asumsi. Tapi bener. Gue baru bisa ada pembuktian bahwa Bang Abi itu overthinking. Iya, karena kalau kita ngomong KUA itu sebuah lembaga, ini asumsi. Yeah. Hipotesa. Hipotesa itu adalah kata yang sering gue pakai. Ya, tidak perlu dimasukin. Itu adalah tarikan sementara. Iya, tidak perlu dimasukin. Bisa berubah. Iya. Aman. Oke, ini kita yang seru-seru aja. Ya. Kalau langsung jawab. Pertanyaan di sini nanti. Kalau lu jadi real life superhero, lu mau punya kekuatan apa? Tunggu, ya ini lucu lagi nih. Kita balik lagi ke tadi masa kecil. Gue tuh sebetulnya gue tuh orang simple banget ya. Maksudnya nggak pernah mau. Gue tuh cuma mau didengarkan. Percaya gak? I'm happy listening. In konteks bukan dengarkan itu, gue coba pengen dengarkan. Karena dari kecil gue merasa tidak punya ruang gitu. Jadi semua tuh gue pengen didengarkan sama orang-orang, khususnya orang yang gue sayang. Masa kecil lu tuh kayak apa sih bang? Gue lahir tuh di Glodok. Damn Chinese man. Ya lingkungan dan mukanya begini. Ke Chinese gak diterima, ke Melayu gak diterima. Lu tuh spesies apa gitu. Gue bilang gue Cina, lu lihat muka gue. Bule. Iya. Terus bisa gue bilang gue Melayu, enggak juga. Jadi memang entitas berbeda gue yang bentukannya kayak gue waktu itu belum terlalu banyak. Sekarang sudah lumayan ya, banyak ya. Yang ganteng. Maksudnya keturunan campuran gitu. Oh iya. Ya sekarang dulu nggak terlalu banyak gitu. Jadi susah untuk akhirnya sendiri. Jadi kayak lone wolf ya, jalan sendiri aja. Sama lagi kayak lu. Enggak. Jadi super powernya apa? Apa ya? Human megaphone. Nggak pengen sih. Nggak mau punya super Tuh power. kan lu mau gue jujur kan? Tadi gue nanya sama diri gue sendiri, nggak usah. Wow. Capek. Punya super power. Lu punya tanggung jawab kan berarti. Damn. Capek jadinya. Tapi kan sekarang jadi manusia biasa juga ada tanggung jawab. Iya. Apalagi itu jadi manusia biasa aja belum selesai tanggung jawabnya. Apalagi jadi manusia super. Saya istri 1. Saya bilang 1 ya. Iya. Anak 5. Mantap. Nah tanggung jawab ini aja masih berat. Punya kekuatan lagi. Harus bertanggung jawab terhadap manusia lebih besar. Ya udah. Ya gak mampu sih. Belum mampu mungkin. Udah biar buat Superman aja katanya bagus tuh. Film. Iya katanya bagus. Yuk nonton. Sebuah aja tontonin. Iya dong kan. Ini kita kan pecinta film. Di sini nonton Cinepolis lu ya? Di sini ya. Cinepolis ya. Iya. Wah, bioskop Mexico. Emang dari Mexico? Mexico, Cinepolis dibeli sampai Mexico. Tapi dari Habla Indonesia. Español, sí. Hablo Español.
Coca-Cola. Gue cuma tahu Coca-Cola doang. Coca-Cola di Meksiko tuh beda sama Coca-Cola di US. Kok gulanya kadar gula? Iya, pakai corn syrup. Oh. Kalau yang di Meksiko, iya. Tahu dari mana? Dari YouTube. Chat GPT anjing lu sih. Jadi nggak mau punya super power. Enggak bisa. Tapi lu tuh ternyata manusia dalam ya. Kayak semua itu dipikirkan secara hati-hati, terus selalu moderat. Gak mau terlalu kesini. Karena punya keluarga jadi bapak. Nanti juga lu pas punya anak lu akan berpikir ulang tuh kata-kata lu yang tadi itu. Yang suka counter-counter. Iya. Mumpung belum punya anak. Lu bayangin kalau anak lu udah gede bentuknya kayak lu di atas itu dia teriak tak. Iya. Gua gak taunya itu ternyata dia lagi di toilet umum dan belum di flush. Iya. Dia sebenarnya kayak lebih mau ngasih tahu, Bang. Oh ya siap-siap, Bang. Siram dulu ya silakan gitu. Pasti akan berubah terus sih. Setiap anak nanti akan bikin. Berarti 5 kali lu udah berubah ya? Iya bukan berubah ya, maksudnya berkembang, evolve. Perubahan yang paling signifikan apa yang rasanya tuh 180 derajat dari lu yang dulu sampai lu yang sekarang? Banyak cara pandang terhadap hidup, stop semua yang berurusan sama dosa manusia, minum apa itu. Sekarang bener-bener gak minum sama sekali? Udah Haus dong tuh. Enggak, maksudnya yang dilarang. Oh iya, tapi bagus itu berarti. Kawa-kawa. Kawa kan baru. Iya, gak geladek. Oh iya. Lucu aja. Iya, kenapa namanya Nggak. kawa? Iya. Tahu kan artinya kawa? Tahu, dulu kan saya yang jualan. Beneran dulu. Ya makanya sekarang Hoto. Yang itu bikin asam lambung, yang ini mengatasi asam lambung. Damn, hidup itu full circle bro. Iya. udah evolve. Tapi gitu ya. Tapi menurut abang ya, apakah karakter development yang di film sama di dunia nyata itu sebenarnya mirroring, atau sebenarnya yang di film itu dibikin for dramatic purposes? Tergantung pendekatan treatment filmnya. Lu tanya treatment film ya kan? Pendekatannya aja. Ada yang memang mendekati realitas. Ada yang ya kita juga harus tahu ya bahwa ada opera sabun ya, over dramatik gitu. Gak ada yang salah dengan treatmentnya, pilihan treatmentnya aja. Ya tergantung sutradaranya. Top 5 film Indonesia of all time. Ya Daun di Atas Bantal Negari Nugroho salah satu yang perlu diapresiasi. Terus beberapa filmnya Teguh Karya, terus banyak nih. Oke, Ada nomor 5. Ada apa dengan cinta juga harus diapresiasi. Nomor 5. Nomor 5 apa? Kan top 5. Itu tadi udah disebutin semua tuh. Gue jalan terus aja. Oke, siap. Joko Anwar yang Pintu Terlarang gitu. Terus ini yang banyak merubah ya, Timo Cahyanto dulu yang Rumah Darah juga itu maksudnya makabre gitu. Makabre, rumah artinya. Enggak. Bukan, judul filmnya Rumah Darah. Oh gitu. Ya maksudnya juga merubah itu. Siapa lagi ya? Oh, Yosef Angginun ada Ralat kalau salah, Sign of Fiction, Sign of Movement ya itu. Almarhum Gunawan Marianto yang main itu bagus. Makbul, autobiografi bagus. Top 1. Teman-teman, kalau saya memuji teman yang lainnya, bukan berarti saya tidak mencintai atau tidak menyukai film kalian ya. Manusia sekarang sensi semua. Iya. Kalau lu bilang dia bagus, gua nggak disebut, dia sensi nanti. Semuanya bagus, tapi yang ada impact-nya tadi. Ke saya, itu film yang tadi saya sebut. Top 1. Nomor 1. Iya. Kalau nomor 1 yang lain gak kesebut kan gak boleh baper. Kalau nomor 1 Bahaya sih. udah disapuin dulu tuh tadi. Ya Tinggal udah. jawab. Mas Garin, Daun di Atas Bantal termasuk yang impact-nya besar. Mantap. Gua akan nonton nanti. Kita kejap ya. Iya. Ya, kita kejap Mas Garin. Anak ini saya bawa kejap. Nanti kita ketemu. Nggak tahu kenapa tahun ini gue pengen banget di JAF. Gue kumpulin semua orang. Karena tahun kemarin itu jadi JAF itu jadi kayak skenanya. Keren tuh skena. Iya, hipster gitu. Jadi datang semua. Ya biarpun saya tahun kemarin saya nggak sempat datang. Kita kerja tapi
Terus ya gitu Jav juga ada Jav Party pasti lu suka. Gue kelihatan party banget emang. Iya lu kalau jualan di mana? Masa lu jual ya, di kosan. Tapi itu masa lalu. Yuk, Sekarang bener. Ih, disapu lagi. Ini adalah. tapi gue penasaran beneran rasanya gimana. Mau sekarang nyobain apa abis ini? Abis ini aja. Oke, abis ini. Nanti daripada kita rusak. Ini yang ada yang ungu terus ada yang hijau ya? Ada yang ungu, ada yang hijau. Favorit gue yang ungu. Bedanya apa? Yang ungu ini rasa purto, purple potato, taro. Oh, itu kayak Spanyol banget tuh, kayak Meksiko. Purto. Emang lu suka Spanyol ya? Nah, kan gue masih ada keturunan itu Spanyol. Keren banget, buset. Sebetulnya keturunan satu bangsa sih, namanya bangsa Bas. Dia di daerah istimewa di Spanyol dia. Basque. Iya, kau tahu? Iya. Cheesecake. Iya. Iya, benar. Iya, sebuah kegagalan yang mendunia itu. Itu kegagalan. Burn. Cheesecake. Kenapa harus gosong? Ternyata enak harus gosong. Iya. Tapi Bas itu salah satu daerah, ini harus dipopulerkan kalau ini harus. Bas itu salah satu daerah yang Michelin star restorannya paling banyak di San Sebastian namanya, sebuah kota tuh, kota pariwisata di antara perbatasan Prancis dan Bas. Ini terlalu kayak ini ya. Gak apa-apa, lanjut. Nah di sana juga ada sekolah kuliner paling besar gitu. Di Bilbao ada museum besar Guggenheim karena underrated banget nih sebetulnya daerah Bas tuh. Indah gitu, tapi secara pariwisata belum dikembangkan. Syuting itu juga di sana. Game of Thrones. Oh di sana ya? Ada satu kota namanya Bermeo yang kayak jalanan di laut terus naik ke atas bukit. Nah itu di Bermeo, itu Bas. Tol laut. Bermeo gitu ya? Iya namanya Bermeo. Lu kan sering main film action nih. Ya terakhir ini. Kalau dulu? Saya juga sering main film Islami saya juga. Iya, Haji Backpacker. Iya, terus dari 99 Cahaya, Bay. Terus pernah main komedi juga. Karena gue penasaran yang orang bilang nggak bisa, gue lakuin. Wih, contoh? Ya itu komedi, bilang nggak bisa, gue lakuin. Action katanya, aktor nggak bisa main film action, lakuin. Terus ya, abis itu mau nyoba yang lain lagi. Udahlah, kita coba yang lain yuk. Gitu. Paling happy yang mana? Happy itu kalau kerja sama teman-teman yang passionnya sama ya, bukan filmnya, bukan genre film. Filmnya apa aja. Ya lu pasti dulu juga waktu bikin film sama teman-teman lu passionnya masih sama, pasti happy banget kan? Happy banget. Iya itu. Tapi gue jarang sedih sih. Tapi gue gak percaya sih. Masa? Pasti lu ada perasaan sedih. Ada, cuman jarang. Kelihatannya sedihnya kalau lagi ngapain? Tahu, saya tidak memperhatikan hidup Anda. Tadi saya baru tahu. Soalnya kan yang nggak percaya tadi Bang Abi. Iya, gue nggak percaya lu nggak pernah sedih. Oh iya kan jarang dibilang. Jatinangor. Jadi lu jualan alkoholnya Jatinangor, tapi sudah lu jangan. warga Bekasi. Aslinya orang Durensawit. Oh, aslinya orang Durensawit. Waktu itu ke Bekasi karena ruko ini murah. Pas lagi Covid. Sama, semua ruko juga murah pas lagi Covid. Iya. Tadi baru bahas itu. Itu di bawah sama istri gue bahas. Yang ruko yang waktu itu Covid harganya segini sekarang udah 2 kali lipat loh. Pernah lihat ruko di mana? Di Jagakarsa. Ina kenapa selalu lihat ruko ya? Kayak itu di dalam darah kali ya? Nggak tahu. Kan ruko singkatnya rumah koko-koko. Rumah toko. Kata siapa? Kata siapa? Masa rumah koko-koko? Lah iya emang. Ada jurnalnya loh. Ini gue ngomong gini, ChatGPT one day ada satu yang meleset ngomong rumah koko-koko. Iya. Iya tinggal dibangun aja datanya. Iya kan? Lu ruko itu rumah koko-koko guys. Jadi kalau ada orang yang bilang rumah toko itu dihaluskan. Iya. Jadi pada zaman dulu sebelum 98 orang bilang ruko itu rumah koko-koko tuh rumah koko-koko itu ruko. Iya. Setelah 98 dihaluskan rumah toko. Ya karena sensibilitasnya mulai berubah ya. Jadi terkesan rasis ya. Iya. Rumah koko-koko gitu. Baru saja kita ngobrolin sesuatu hal yang baru saja saya buat. Ya. Iya kalau kan sebetulnya gitu kan kalau lu percaya bisa jadi nyata. Lu percaya gak? Gue percaya. Ya udah. Ini rumah koko-koko. Lu apalagi punya media lu tinggal tanamin aja tiap hari itu rumah koko-koko. Setiap episode rumah koko-koko. Betul nanti Iya benar. Don't forget live on pay-per-view di video. Itu selalu gue ituin.
Iya. Kenapa beyond combat? Kenapa beyond? Jadi gue itu kalau atas dasar namanya gue tuh selalu suka sama sesuatu hal yang bentuknya itu lebih. Itu yang pertama. Terus beyondnya itu gue cari kata yang mirip sama karakter-karakter favorit gue. Yang pertama tuh kalau di Transformer ada Omega Supreme, lebih dari yang terakhir gitu kan, lebih supreme dari Omega. Abis itu Optimus Prime, udah Optimus Prime lagi. Abis itu Ultra Magnus, melebihi Ultra gitu. Jadi apa ya kata yang simple gitu. Terus gue tuh sangat-sangat terobsesi sama Nike. Nike kan sangat susah punya brand yang punya 4 kata dan bagus. Zara, Nike terus apa ya? Beyond. Gimana cara baca Beyond tapi 4? Oh, B kan dibacanya B ya. Udah E-nya dihilangin. Terus D-nya kayaknya kurang bagus. Kalau E-nya dihilangin, D-nya gak dihilangin. Jadi Beyond Combat. Lebih dari combat. Iya, melebihi dari combat. Jadi orang-orang yang dalam situ benar-benar kita mau coverkan every bit of story in their life juga gitu. Kurang lebih lah. Bagus. Nah, kita bahas Roman Dendam. Ceritanya apa sih Roman Dendam? Sebetulnya yang bawa cerita tuh tokoh kita. Kalau saya salah saya juga agak lupa nih. Tatiana. Yang main Tatiana juga, Tatiana Safira. Oh, ceritanya dari Tatiana? Yang bawa cerita sebetulnya dia. Jadi orang tua dia terbunuh. Di ceritanya? Enggak terbunuh. Kata-kata halus banget, dibunuh sama saya karena saya ditugaskan untuk membunuh bapaknya. Assassin? Iya, pembunuh bayaran kayak assassin ya. Kalau assassin kan bahasa keren ya kayak luar negeri, assassin gitu. Iya. Terus disuruh bunuh, udah terbunuh. Ternyata mencarilah dia pembunuhnya siapa, ketemu. Jatuh cinta? Gak juga sih. Kita lihat dulu, nonton dulu aja lah. Kira-kira itulah. Berarti iya dong. Ada makanya judulnya Roman Dendam. Nah. Kenapa nggak dendam dulu baru roman? Karena lebih bagus romannya di depan. Iya. Ya kayak tadi Beyond aja nggak enak kan? Combat Beyond. Itu kan nggak enak kan? Combat Beyond. Iya sih. Kenapa nggak? Kayak Beyond Wiyoko. Wih. Keren. Dio deh. Keren. Ditangkap dong kalau temen lagi berkomedi. Itu mah Dio. Kalau nggak ditangkap patah. Oh iya, sorry. Iya. Itu peraturannya Tora Sudiro ya. Kalau temen lagi ngelempar, ditangkap jangan diem. Iya. Patah. Enggak, tadi kan mau coba, iya bener bagus Beyond Wiyoko. Iya, kenapa nggak Beyond Wiyoko ya? Iya. Kelaban jadi patah. Iya, sorry. Komedi timingnya hilang. Oh iya. Lu kan syuting berapa tahun lalu ini? Gak berapa tahun lalu, baru kemarin. Oh, baru kemarin. Ya, 6 bulan ya. 6 bulan. Menurut lu apa yang paling lu favoritin di Roman Dendam? Ini Proses kerjasama. syutingnya kah? Ya. Ceritanya kah? Proses bersamanya sih, maksudnya di situ juga ada salah satu teman gua ya, Tommy Dewo, sutradaranya yang di Serigala Terakhir juga terlibat. Damn, Serigala Terakhir. Gue seneng banget sama Serigala Terakhir. Tommy Dewo ya, karena lu suka tinju kan? Iya. Si Alex kan? Enggak, gue suka paprak orang pakai batu bata. Oh ini yang film, Yang film. Yang series di video ada. Series. Ada di video original series. Nah. Keren, Serigala Terakhir. Udah season berapa ini ya? Serigala Terakhir mau udah 2 season. Lanjut, Roman Dendam. Iya. Ya sama Tommy Dewo udah cukup lama gak kerja bareng gitu. Saya kemarin kerja bareng lagi. Ya menyenangkan sih kalau kerja sama teman pasti itu sih. Enakan kerja sama temen apa enakan kerja sama orang yang baru kenal? Sama temen lah. Karena udah Kenapa? Maksudnya udah tahu gitu. Baik buruknya dia udah tahu. Tapi lu berarti personal juga ya? Iya dong. Personal banget. Selalu approach-nya personal berarti? Iya. Kenapa? Semuanya berhubungan personal. Not just about money, bukan cuma soal uang aja gitu. Lu kan harus ngasih bagian dari diri lu kan di situ. Ya, kalau lu nggak rela ngasih bagian dari diri lu ya pasti jadinya penonton juga nontonnya apa sih gitu, nggak connect, nggak relate. Setiap karakter yang lu mainin kan lu ngasih bagian dari diri lu. Makanya kalau dia bilang gua berubah total nih,
jadi karakter ini. Nggak mungkin lah Charles. Nggak mungkin ya, karena cuma sebagian. Nggak mungkin lo berubah total. Ya, karakter itu bagian dari diri lo. Nggak ada lo orang yang lupa ingatan. Tadi dia pulang habis itu dia bingung. Nggak mungkin lah. Ini bukan gue banget nih pas jadi karakter gitu. Maaf ya. Maaf sekali lagi. Acting method. Acting method. Iya. Itu 2 kata yang paling lu suka kan? Nggak usah diomongin method dulu lah. Kerja yang disiplin dulu aja. Etikanya dijaga dulu aja. Baru ngomongin skill-skill. Meisner lah. Stanislavski lah. Kebanyakan skill. Datang tepat waktu aja belum. Aku selalu bilang sebuah proyek yang butuh banyak orang itu adalah sebuah orkestra. Ya. Jadi Setuju sama juga. iya, kalau ada satu yang telat di sebuah orkestra, misal biola, kagak kedengeran tuh biolanya dia. Ya orang telat kagak ada. Iya. Dan itu pasti nggak asik banget, apalagi buat orang-orang yang ngerti posisinya. Kan banyak orang di orkestra itu bukan cuma bisa main salah satu alat musik itu, bisa jadi dia bisa main alat musik itu semua, bisa jadi dia bisa jadi konduktor. Dan buat orang yang bisa ngeliat dari bird eye view, seseorang yang Dia tenggelam teorinya dia sendiri nih. menyumbangkan Mulai bingung dia. enggak, seseorang yang menyumbangkan suaranya dari sebuah orkestra itu pasti sangat-sangat menyebalkan. Gue gak ngerti poin pembicaraan lo kebalik. Karena Simpel aja. misal gini, ada orang yang datang buat duitnya doang main di orkestra itu. Iya. Oke, saya akan main biola, datang, selesai dan saya pulang. Iya. Tapi ada orang yang peduli sama proyek orkestra itu, yang dimana ini harus perfect dan kalian semua harus berpikir seperti gue. Dan buat orang yang berpikir seperti itu, ada satu orang yang buat cuma datang begini terus seadanya, ya itu sangat-sangat menyebalkan. Yang paling menyebalkan adalah orang halu. Siapa? Banyak. Oh iya, salah nanya gue. Oh iya, banyak orang halu. Kalau mau kerja aja selama masih disiplin kerja, etika kerja itu ya nggak jadi masalah. Ada orang pakai passion, tapi ada orang halu tiba-tiba merasa dirinya Heath Ledger lah, merasa acting itu adalah. Come on. Lu nggak mungkin jadi Joker, ceritanya peran lu lagi di Tanjung Priuk. Mana ada Joker di Tanjung Priuk? Oh iya. Tiba-tiba acting method nih. Tapi kan Tanjung Priuk itu Gotham City-nya Indonesia. Mulai kayak yang like One Piece di Tanjung Priok. Lu kok denger yang Lex? Kok lu denger yang Anak Lex? gua 5, gua mau gimana pun pasti gua denger. Semua nyampe pasti. Reza Arab Octavian, gamers ganteng idaman. Kemarin gua itu kayaknya tempat dia tuh Nerd Laboratory. Hostnya loncat, artisnya loncat. Roman dendam. Iya. Pasti dong temen-temen lu semua orang-orang yang begini dong Iya, tempat iya, syuting. iya. Top semua kan. Tatiana Sapira, Bebeto Baik. Letueli. Hah? Bebeto. Bebeto, iyo Bebeto. Bebeto kenal dari kecil. Zamannya Bebeto tinggal bareng sama Bang Ciko, gue tahu Ya. Bebeto. Iya. Ya Bebeto, terus ada apa lagi sih? Banyak sih. Kiki Naren. Di benang merah perfilman Indonesia, Kiki Narendra. Maaf ya Ki, kamu harus bangga. Gimana menurut lu kerja pas proses ininya, terus kayak apa sih yang lu lihat dari sebuah judul itu spesial sampai gue mau main di series ini gitu. Apalagi lu kan main series action dari orang yang bawa cerita yang nggak pernah bikin main film series action, terus yang bawa ceritanya adalah orang itu. Gue mau apa ya? Kan yang bawa ceritanya Tatiana, tapi Tatiana nggak pernah main series action. Ya. Terus lu baca. Nah itu kan jadi terus lu tugas lihat. gue tadi. Kan gue harus support Tatiana juga kan. Di situ ada Tatiana, ada Faradina. Gue harus support mereka gitu. Jadi gak cuma film action kan sekarang identiknya sama laki-laki terus ya. Oh iya bener. Iya kenapa enggak gitu kalau bisa cewek-cewek. Abimana Arya Satya sama Tatiana Sapira main. Abimana jadi ini assassin. Terus ini mangkas Asgar. Iya. Iya. Tapi lu beneran bisa mangkas gak? Nyebelnya gue latihan 2 bulan. Itu kan mahal ya beli pala itu, apalagi yang rambutnya asli. Bukan pala orang ya maksudnya. Iya. Rambut asli berarti rambut dari orang. Iya, meninggal. soalnya kalau pakai yang plastik tuh buat di yang Sisir. sintetis tuh disisir susah. Jadi kan ada yang gabungan tuh yang sintetis sama itu. Tuh latihan awal ada 4
4 kepala. Kesannya serba 4 apa namanya? Iya manekin kepala itu deh kita latihan gitu. Udah nih udah 2 bulan saya sudah sama teman saya Patrick dari Bikini Bottom. bukan. Hernet. Hernard Patrick. Saya mensupport orang terus nih, terima kasih. Terus ya gitu, udah latihan, udah merasa pede nih bisa. Pas satu scene doang, sialan gue latihan 2 bulan. Tapi nyesel gak? Enggak sih, lumayan buat praktek-praktek ke anak kan. Iya, kalau dari rambut gue ini cocoknya diapain? Dari model kepala gue. Crop mau? Pakai silet, mau crop? Pakai itu. Ya Biar itu lebih sama lucu. aja dong. Lu keseringan pakai topi ya? Kenapa? Ini tuh Iya. mundur. Kagak. Genetis, turunan. Nggak ada yang botak di keluarga gua. Semenjak gua ngurus Bion, mundur ini. Aslinya gua bener rapi banget. Ini 1 tahun terakhir gua menua. Jadi rencananya lu mau, nggak mungkin lah lu tonton itu. Sumpah. Ya udah itu. Paling stres pas lagi nyiapin mau ngelamar bini gua. Kenapa lu? Emang kenapa? Banyak yang diurus. Iya. Ya jangan stres-stres lah, kan bahagia sekarang kan punya istri kan. Iyalah. Nggak mau ke Turki, lagi ramai tuh ke Turki, tanam rambut. Kan. Belum, nanti kalau udah sampai mundur banget baru. Tapi katanya juga karena keseringan cukur, karena 3 hari sekali cukur kan. Iya, dia mundur gitu, ketarik-tarik. Gua nggak tahu sih logika itu sih. Gue juga nggak tahu kalau kata tukang cukur gitu. Bones dari Hairbones. Beneran? Waduh sih kalau kita kasih rezeki ke banyak orang. Iya, kan tuh tukang cukur gue. You can cheat on your girlfriend but you cannot cheat on your barber. Oi. Artinya? Hah? Iya, kalau kata Kalau orang- istri saya udah bilang nggak boleh, ya saya nggak akan bicara itu. Adegan favorit di Roman Dendam? Gue paling favorit adalah saya berhasil menghindari mobil itu. Karena saya kurang yakin juga. Lu ngindarin mobil beneran? Iya mobilnya ke arah saya menghindar ke samping. Saya sebetulnya saat itu kurang yakin. Tapi dengan penuh keyakinan saya melakukan itu. Ya, Jadi itu scene beneran? masih bohong. Ya bisa jadi, kan banyak scene bohong. Iya bener lah. Coba gue pakai full body, pakai safety full Karena lu kan udah mempersiapkan katanya Roman Dendam 2 bulan body. sebelum syuting. Iya karena kan belajar. 3 bulan. Karena koreografi di film kan harus latihan juga ya, bikin video board, bikin apa itu harus latihan. Kalau persiapan udah lebih dari 2 bulan berarti masih nempel perannya. Apa? Yang scene mana? Coba kita sambil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan karakter Barley. Barley. Yang di barbershop udah jadi Rama dia. Oke. Jadi waktu itu untuk mempersiapkan Rama, ilmu combat sport apa aja yang dipelajari? Yang pasti kalau berhubungan sama senjata yang dipegang sama Barley ya. Barley. Rama nggak pegang senjata. Yang dipegang sama Barley itu ya pasti udah pasti hubungan sama silat. Karena dulu saya pernah belajar juga sama guru saya, Kang Cecep. Kang Cecep. Iya, Panglipur pernah belajar. Tinggal pengaplikasiannya agak berbeda aja gitu. Kalau misalnya kan senjata yang harus kita putar pegangnya. Kalau enggak kena ke badan sendiri. Celurit kecil ya? Karam Beda. beda ya? Ya lumayan besar. Standar IPSI ini. Oh. Celurnya standar IPSI. Ya, ya, Kan ya. sekarang kalau yang maaf ya yang sering dilihat besar-besar ya enggak, ini Iya. standar IPSI aja. Yang dipakai buat pertunjukan seni biasanya. Itu berapa lama belajar celurit beneran apa celurit pas belajar? Yang tumpul kan ada. Kalau di IPSI itu kan ada. Kalau misal di toko pencaksilat tuh ada yang tumpul, bisa buat latihan. Beratnya sama dari besi juga sama. Dan sebetulnya kan basicnya sama pegangan, cuma senjata tajam apa yang kita pakai aja nggak ada curignya. Mau dicontohin. Mau nih? Ya cara memegangnya aja gitu. Terus kan kadang-kadang juga ya namanya juga film ya, kadang-kadang ada bentuk pegangan yang biar terlihat bagus gitu. Dia ada sedikit putaran lah biar terlihat. Keren. Iya. Tapi berarti di film ini seorang Abimana Arya Satya nggak pakai stand double? Apa pakai juga? Saya nggak bisa salto. Kalau ada berhubungan sama salto, Pasti ganti stand. orang. Oh gitu. Saya bawa mobil sama motornya basic aja.
Jadi memang kalau dibilang, kalau gue jadi stunt pasti gue lebih ke stunt fighter. Yang fight, terima pukulan, dibanting. Itu abang semua? Loncat-loncat, sling gue masih bisa. Kalau misalnya gue stunt ya, kalau gue jadi stunt, pasti spesifikasi gue lebih ke stunt fighter. Sling, dibanting-banting. Berarti belajar jatuhan gitu ya? Belajar. Gue pernah belajar jatuhan sama Iko Uwais. Nah, Iya, jatuh beneran. Gak jatuhan. ya Sakit. ya jatuh ya tetap jatuh beneran. Tapi cara jatuhnya kan. Iya, maksudnya kan tangannya- suruh ngeflow gini kan. Iya, terus sama tangannya dilebari. Iya bener. Iya. Sama sih, basicnya sama semua. Gelo. Berarti kayak gitu latihannya berapa lama? Tergantung tingkat kecerdasan sih itu ya. Huh? Iya. Rata-rata sebenarnya persiapan 2-3 bulan ya. Kalau yang memang mau bikin serius ya 2-3 bulan sih. Ya nggak cuma Roman Dendam, yang lain juga gitu ya. Maksudnya sama Timo Cahyanto juga saya kerja kira-kira 3 bulanan. Teknik paling susah dalam mempersiapkan untuk bermain film action. Yang ini agak rumit nih karena ada campuran-campuran, dia ada mungkin di episode 8, 7 sampai 8 ada roll belakang, loncat harimau samping, tendang kayak seperti tendangan tinggi tapi kita masih di bawah kayak capoeira, tapi sebetulnya silat juga ada. Terus habis itu loncat harimau ke depan lagi sambil nebas, itu lumayan tuh dalam satu gerakan tuh agak pas bangun pusing. Oh gitu ya? Sorry bang, lu belajar combat sport dari kapan bang? Dari kecil kan dulu gue atlet tarung silat dulu, terus berhenti. Karena? Ya mulai nakal lah gitu. Nakalnya apa dulu bang? Ya nakal lah. Sudah mulai tidak tinggal di rumah gitu, terus udah mulai itu. Oh iya. Terus belajar sama beberapa orang juga Muay Thai, pernah belajar dulu. Muay Thai? Awal-awal tuh kan ombak itu kan Iya benar, semua orang, Tonija. semua orang langsung latihan gitu. Dulu di Wisma Obor Kemang tuh ada yang, Kemang Fight Gym? ya yang ngajar tuh dulu. Andika Mamesa? Ya ada Andika, ada Jackie dulu, salah satu dulu Jackie itu juga atlet kickboxing ya dulu ya. Kebanyakan pengajarnya kan dari kickboxing terus. Ke Muay Thai? Iya. Ya itu sih. Terus pernah belajar tinju dari beberapa orang juga. Siapa? Hiro Katili pernah. Jadi terus udah gitu. Kemarin syuting sama Stevie Ongen gitu. Maksudnya ketemu siapa, misalnya gue ketemu lu juga gue ambil aja apa yang lu ajarin ke gue ambil, siapa tahu nanti kepake. Gitu. Ih, berarti lu bisa shadow box dong? Sedikit-sedikit gue bisa. Coba dong! Tapi campuran, ini tempatnya sempit, aneh juga, udahlah, kagak usah aneh-aneh lah. Asik. Keren ya, bikin film tinju yuk. Bayu. Beneran? Serigala terakhir si Siris itu, si Alex itu pakai tinju. Wih, keren. Oke. Karena kan jarang ada yang pakai kan. Waktu Iya, itu iya. kebanyakan film action Indonesia akhirnya lebih banyak pakai silat kan. Iya. Iya, terus lebih akhirnya- indah lah ya. Tapi secara karakter si Alex itu Straightforward. iya, terus udah gitu dia juga preman jalan. Kayaknya pakai tinju seru sih. Terus udah gitu bentukannya badannya dibesarin, botak, berkumis. Wah. Orang 90-an nih, Mike Tyson lah. Apa? Peekaboo namanya. Iya, siapa? Peekaboo. Animasi. Ipo. Iya. Dempsey roll. Berarti capoeira, silat. Nggak ada capoeira, tapi ada gerakan-gerakan silat yang orang kadang nggak tahu bahwa ini capoeira nih, enggak, itu sebetulnya ada basic silat. Basic terus apalagi silat Sumatera tuh ada. Bentuknya. Silat Sumatera. Silat Sumatera kalau mau lihat bisa dicari di YouTube, ada Pak Haji Sofyan. Kalian akan sangat bingung bahwa kok bisa mirip capoeira? Iya, ada bentuk-bentuk gerakannya. Jadi dia nendang dari bawah ke atas gitu. Iya. Ih, keren. Cukup ruangannya kalau udah Cukup. praktekin ini. Lah, ini mah bisa dipindah ke depan juga pakai HP. Kalau emang beneran mau pamer mah. Iya, nggak usah pamer lah. Nggak usah pamer. Boleh lah pamer dikit. Provokasi nanti jadi terprovokasi. Oh segitu doang gitu, ntar jadi terprovokasi. Nggak usah lah. Nggak usah. Oh iya, bercanda. Mau lihat jadi ditonton di Ih, video. Roman Dendam. Iya, Video di original series Roman Dendam. Sekarang tayang udah episode berapa? 4. Episode 4. Satu series berapa menit? Ada berapa episode? 8.
Damn, syutingnya berapa lama? Lama deh. Lama deh. 3 bulan dibanting-banting ya? Ya tapi nggak harus. Kalau misalnya mau diganti stuntman juga nggak apa-apa. Aktor itu tidak berkewajiban untuk itu. Kalau mau diganti. Tapi lu maunya lu ya? Ya biar gimana pun kok manusia ada gengsinya lah. Ih. Ya ada pengen. If I can do it myself ya gue lakuin. Adalah itu mah pasti ada. Gila. Ya sama kayak lu juga akhirnya tinju. Iya kan? turun sendiri. Pengen buktiin masa gue gak bisa sih gitu. Jangan lupa buat kalian semua saksikan Roman Dendam di video original series. Kalian jangan lupa berlangganan supaya kalian juga bisa nonton yang lain-lain. Iya. Iya. Beyond Combat. Beyond Combat, iya. Beyond Combat tapi live on pay per view, one time pay per view doang. Oke. Oh, tapi yang kemarin udah beli pay per view 536.000 orang, kalian bisa langsung nonton ya, karena kalian dapat free platinum. Wah. Biar bagaimanapun juga gue gak bisa harus selektif milih klien gara-gara lo gak bisa bunuh perempuan. Tiana bakal cari sendiri siapa yang mau papa sama mama dibunuh. Membunuh saya, silakan. Dan mungkin kamu gak pernah tahu siapa yang nyuruh saya bunuh orang tua kamu. Kayak yang tadi di trailer kan itu sebetulnya jurus dasar banget tuh. Yang kalau orang suka nanya gitu, kalau aplikasi ini itu tuh apa gitu. Kalau dipakai celurit berarti kan bisa diputer, turun, masuk perut, tarik leher. Bengis banget ya? Ya sebetulnya itu tinggal diaplikasiin aja. Ya kalau bentuk seni kan harus terlihat indah ya. Tapi kalau digunakan senjata ya berbeda gitu. Tapi kalau film memang harus bentuk seni, kalau enggak bentuknya nggak kelihatan. Ya kita kan kalau mukul misalnya lu bertanding bener kan mukul nggak selalu bentuk pukulannya lurus kan. Tapi kalau di film bentuknya jelek orang nggak believe, nanti harus kelihatan. Benar. Sama ya jangan kena, bonyok. Pernah kena? Ya kalau biasanya kalau udah mulai pada capek sama yang jarang latihan tuh pasti terbiasa setiap mukul palanya maju. Oh. Ya Okay. kalau udah pernah latihan bela diri, Iya. palanya nggak maju. Iya. Tapi kalau yang belum pasti kayak Oh iya. Nah ini biasanya suka beradu nih, apalagi kalau sama hook. KO biasanya. Ada KO lagi syuting. Ada lah. Kalau misalnya yang itu ada. Wih, Kan ada paramedik tapi. bisa syuting lagi tapi habis itu. Kalau udah KO kan hitam. Iya, biasanya kapok sih. Ya tapi Tapi kalau emang yang pernah udah kalau yang kerja mah udah profesional ya udah kita move on. That's it, move on. Kan nggak bermaksud juga dan nggak mungkin kan lu masuknya sengaja full power kan. Lu pasti ngurangin powernya tapi biasanya kalau yang palanya maju sama hook tuh biasanya beradu soalnya pasti kencang sih. Oh my god. On saya Pernah berarti bang? gue termasuk yang paling sering. KO? Enggak kena kepukul orang paling sering. Tapi ada tekniknya juga jadi nggak diikutin aja. Benar. Kalau lu tahan beradu pasti. Sama ya ada. Ya kadang-kadang juga ada beberapa kalau udah mulai pada capek egonya keluar tuh ada sih. Baper. Berantem. Enggak sampai berantem ya. Ya gitulah. Iya. Paling ini. Apa? Gak gitu ya? Terus ya sering itu. Nah itu makanya nggak bisa tuh teknik yang kata acting method dipakai buat Acting method. wah gue method nih. Gue pukul beneran ya nggak gitu. Supaya kelihatan real. Padahal nggak juga. Pukulan real kadang-kadang kenanya keras pun kalau orang yang nahan gak dikasih acting di kamera kelihatan nggak ada impactnya. Iya benar juga sih. Harus ada dibantu impact sama ya itu. Ya nggak mungkin kita syuting berkali seharian beberapa shot banyak shot mengulang itu kalau dipukul beneran ya. Set. Iya rusak lah ya. Iya. Kepala. Biar nakal lagi kan. Ompong gitu pulang. Tapi ada emang orang yang pokoknya begini deh biar bagus gitu. Ada yang masih itu pukul aja biarin. Ya nggak gitu tekniknya nggak bisa pukul aja. Kecuali emang sutradara bilang kita butuh impact ya, biasa dibantingan tuh. Dibanting beneran? Dibanting ya butuh impact ya. Ya udah butuh impact berarti kasih safety, isi tuh nafas berarti harus butuh impact karena harus dibantu kayak Smackdown lah.
Tapi kan ya SmackDown kan panggungnya bounce back ya. Iya. Kalau Ini enggak sih. aspal ya. Iya. Kadang-kadang ada dibantu sama Bu Sati tipis. Asam garam main film action ya. Iya. Series action lagi ini. Banyak episode-episode. Cinta banget tuh video tuh senyum-senyum. Ini dia nih partner sejati saya. Kolaborator gitu. Iya. Jangan nonton bajakan karena ya. Emang ada bajakan gitu? Kemarin acara Beyond Combat dari 536.000 orang yang ikut partisipasi demi majunya Combat Sport Indonesia, ada selain kan kalau yang bajakan orang pada nonton di live TikTok kan, Iya. itu concurrentnya aja 1,5 juta yang nonton langsung. Jadi ini ada yang 200.000, ada yang 170.000. Kalau dikonversi tuh secara Kali gocap. penghasilan. Kali gocap. Iya. Iya. Tahu lah kalau orang Cina tahu duit mah mantap jadi. Nah, terus ada yang untung 2M Bang dari situ. Hah? Dia jualan di Telegram. Kalau di video kan harganya 49.000. Ini orang ada yang ngumpulin 200.000 orang. Bayar 10.000. Tapi ntar di penjara. Oh. ITE. Apa? Nggak ITE, pembajakan. Pembajakan. Bayar sih. Ya udah. Iya. Ikhlas. Iya. Itu adalah kata-kata mau gimana lagi paling Iya. ganteng. Gue akan coba pose gitu. Iya, gua nggak mungkin menjadi tua dan menyebalkan ngomong makanya. Itu udah mulai menyebalkan tuh. Oh, lu sering digituin ya? Gak sih. Gua udah terlalu tua untuk digituin orang makanya gini. Paling teman-teman gua aja yang mulai pada tua tuh sih makanya lu nggak asik, lu udah mulai tua lu. Apa-apa kalau nggak ngomel ngasih tahu, kalau nggak ngomel ngasih tahu. Tapi jujur, lu emang umur berapa emang? 43. Wih, umur Densu ya? Iya, seumuran. Iya, kalau itu inget banget dulu. Dulu kan dia anak basket keren semua tuh, dia semi dulu tuh. Iya. Kita kalau gua kan kita mau gembel-gembel Blok M dulu ya, gondrong gitu. Kalau lewat kan mereka keren-keren, wangi-wangi lagi main basket di belakang. Lu udah sekeren ini bilang mereka keren ya? Dulu rambut gua segini. Bukan gondrong ya? Iya, Gondrong! kurus gitu sih. Kenapa bisa segitu Bang? Gak dipotong lah los. Hanya sendiri jam sendiri. Kenapa gak mau dipotong kan gerah ya? Gak tahu dulu itu kayak ada eranya gitu kayak bentuk pemberontakan aja. Pemberontakan? Terhadap ini apa? Ya, bentuk kapitalisme gitu kayak. Kalian Cukur. anak kapitalis gitu. Kita melawan semuanya. Rambut panjang, nggak mandi. Ya, hidup gembel. Kita gembel tapi bahagia, enggak sih. Dia hipster-hipster gitu lah ya. Iya, hipster di era itu sih. Modal bedak purol supaya nggak bau. Purol kan ini ya, bedak Iya. gatel ya? Iya. Untung nggak bedak aja gitu apa namanya? Mark. Bukan, bedak MBK aja. keras dong. MBK. Bedak aja kan. Gila ada. Jadi semua produk kita sebutin di sini, buset lah. Enggak ada di pip. Tenang. Iya, itu Yang kalau- kerja editor kita mau iya. ngobrol aja. Kalau ada duit itu harus cing kan terus gitu terus. Kapitalis. Bisa. Iya. Gue sangat tidak kapitalis, gue sangat tidak Cina. Bahkan ibu gue atau keluarga gue juga sangat berpikir lu mah pantesan lu miskin gitu. Apa-apa enggak Cina banget, gue gak pernah ngitung. Tanya aja. Bini gue malah Jawa tapi lebih Cina dia. Tapi gue juga gitu sih. Gak Masa? percaya. Beneran gue. Lu bisa bikin produk Berkat. Ah, Berkat. bisa bikin produk. Berkat. Gue gak pernah mau kepikiran buat punya FMCG. Tapi dipertemukan dengan Koleon dan Cipau-Pau. Akhirnya gue join. Kalau Beyond itu gue cuma percaya. Sampai sekarang. Dengan titik Beyond sampai sekarang aja gue mikir uang itu alat aja buat supaya industrinya lebih besar, bikin acara lebih bagus gitu. Ya, tapi gak kepikir juga ya, maksudnya lu bisa tiba-tiba jadi promotor dan begitu tuh kayaknya. Iya, cuman gue pokoknya dulu mau jadi filmmaker, terus gue tuh 2016 lagi nonton banget Undisputed Run-nya Canelo sama Anthony Joshua. Terus gue ngeliat gila. Eddie Hearn waktu itu umur 27 tahun menuhin Wembley Arena
93.000 orang nonton di situ. Kalau ditaruh di GBK 8.000-nya nonton di luar. Padahal tuh Wembley Stadium adalah stadium yang paling sulit buat dipenuhin pun bola. Iya. Jadi siapapun orang yang berhasil perseorangan ataupun Kecuali Foo Fighter. Hah? Kecuali Foo Fighter kalau menurut gue. Foo Fighter nanti datang akhir tahun. Lu ngefans sama Foo Fighter? Oh, Dave Grohl dari Nirvana. Iya. Foo Fighter pasti. Dia pernah menuin Wembley. Coba kita cek. Betul gak datanya? Gue asal sebut aja. Foo Fighter. Karena gue senang sama Foo Fighter. Karena kalau menuin Wembley itu dia di depannya harus dinobatkan sebagai Sir. Oh, Sir. Berarti Elton John tuh kalau musisi itu Sir kan? Iya udah Sir itu. Sting, The Police. Lu pasti nggak tahu. Gue tahu tapi gue nggak dengar lagunya. Kalau lu tanya gue dengar siapa, gue dengarnya Drake, Kendrick Lamar. Iya, American banget. Kanye, iya. Tapi Foo Fighter juga Amerika. Nah sekarang tadi kan bandnya lu belum kesampean akhirnya Foo Fighter dibayarin Satin. Iya. Ih gila Satin mantep. Gua sih- Kalau lu Satin. Apa peran yang lu pengen banget tapi lu belum kesampean? Yang kalau belum sampai sebetulnya gue tetap mau bikin film gue sendiri as a writer, as a director. Kalau peran sih sekarang udah ya ayolah jalanin aja yang ada. Karena udah hampir rata-rata udah pernah nyobain gitu maksudnya. Menurut lu kalau kita punya rasio setengahnya bioskop di Amerika, film banyak sepanjang masa berapa penontonnya menurut lu? Minimal sih 10% aja ya dari total itu bisa 30 juta ya. Itu duit semua itu. Buat semuanya yang mau investasi bioskop, saya mau ikut. Ya kalau misalnya maksudnya bioskop rakyat, ya maksudnya kalau dipaksa daerah ngejar kayak bioskop yang udah ada sekarang 7.1, Dolby gitu kayak berat kan ya. Maksudnya bikin bioskop yang basic aja, nggak usah pakai proyektor yang 4K gitu, nggak usah. Yang memang buat Dengan minimal harga lebih murah. bisa nayangin film kualitas Indonesia lah ya, Iya. minimal. Iya. Kualitas Indonesia juga udah bagus lagi. Bagus, cuma maksudnya kan nggak perlu yang Dolby 71 Iya. atau nggak perlu Rata-rata semua IMAX. sekarang udah. Udah ya? Sekarang udah. Ya udah harus Dolby 71 guys. Rata-rata udah di filmnya ya, di DCP-nya udah karena sound designer kita kemarin rata-rata udah 5.1 minimal. Ada basic specification Harus dari 5.1 minimal. iya, serius. itu standar bumi lah ya. Standar bumi. Standar Oke, bumi. itu Iya. udah standarnya dan bahkan kameranya udah ditaruh harus ini gitu. Jadi sebetulnya udah cukup sih. Tapi kalau bioskop daerah yang lebih kecil dengan harga yang lebih murah sih bisa sih. Nah, Bang, di setiap orang yang datang ke sini ngobrol bareng itu selalu ini adalah khasnya Impact Driven Legacy Podcast. Jadi biasanya ada monolog ke diri sendiri ke 5 tahun. Jadi apa pesan Ke untuk depan. seorang? Iya, langsung ke sini kamera. 5 tahun ke depan, Ya. apa harapan gua? Abimana Arya Satya di umur 48. Basic saya berjanji semoga saya bisa jadi manusia yang lebih baik ya ke depannya. Bisa menyampaikan dan memberi impact tadi buat dan lebih berguna buat manusia-manusia di sekitar saya lah gitu. Itu aja. Abimana Arya Satya! Tepuk tangan. Tahu tuh melo tuh gua. Ntar gua nangis, gua mulai nggak tahu tambah tua gua mulai melo gua. Nggak apa-apa kan perasaan harus dirayakan. Perasaan harus dirayakan. Sedih saat sedih, jangan pura-pura marah pada saat sedih, Iya. jangan pura-pura bahagia pada saat sedih. Setuju saya. Iya, Dan rayakan. istri saya juga pernah bilang satu hal dan saya setuju nih. Ini filosofi Jawa cukup lama ya. Bahagia jangan terlalu bahagia, sedih jangan terlalu sedih. Gitu. Abimana Arya Satya everybody! Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa Apa los? subscribe. Terima kasih.